Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Muncul. Kali ini saya akan membahas sebuah smartband ya kan ya, yaitu dari Xiaomi, yaitu Mi Band 4. Ini dia Mi Band 4 ya kan ya. Jadi yang buat kalian yang belum tahu, Mi Band ini udah ada sejak generasi pertama ya kan ya. Ada Mi Band 1, 2, 3 dan 4. Oke, yang akan saya bahas kali ini adalah Mi Band 4 ya kan ya. Seperti ini. Buat informasi aja, Mi Band 4 itu beredar ada 3 pilihan ya kan ya. Takutnya kalian nanti pas COD atau beli ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu ada versi Cina seperti yang punya saya ini, Cina NFC. Lalu yang kedua ada Cina non NFC, dan yang ketiga ada versi internasional ya kan ya. Jadi untuk versi yang internasional itu bahasanya adalah tertulis Inggris ya kan di boxnya, nggak seperti punya saya ini adalah versi Cina. Jadi di sini tertulis bahasa Mandarin atau bahasa Cina ya kan ya. Buat kalian yang nanti COD ataupun beli ya di toko-toko offline, takutnya ngeluh kok ini bahasanya Inggris, itu adalah versi global atau internasional ya kan ya. Jadi versi Cina juga ada dua, ada yang versi NFC dan non NFC. Cuman kalau yang NFC juga nggak bisa dipakai di Indonesia ya kan ya, karena kalau nggak salah dia cuman bisa buat bayar Alipay ya kan ya. Oke, tanpa basa-basi kita lihat aja dulu packagingnya seperti ini. Di sini tertulis bahasa Cina ya kan ya, karena dia versi Cina. Lalu di sini ada tulisan. Saya fokuskan dulu. Oke, 50 ya kan ya, mungkin 50 meter, kedalaman 50 meter. Lalu ada dia gambar berlari, mungkin maksudnya dia bisa deteksi atau menghitung langkah kaki ya kan ya. Karena di sini tertulis bahasa Mandarin, saya kurang ngerti. Buat kalian yang ngerti boleh ya kan ditulis di kolom komentar. Lalu ini apa? Saya kurang tahu, mungkin NFC ya, logo NFC atau Alipay. Sini ada 4 yang tertulis angka 4, menandakan dia Mi Band generasi keempat ya kan. Dan di sini ada gambar Mi Band-nya. Mungkin dia nulis bahwa dia layarnya udah AMOLED, karena Mi Band 4 ini sudah AMOLED ya kan ya, nggak kayak Mi Band 3. Jadi seharusnya Mi Band 4 ini lebih baik ya kan ya, apalagi pas di bawah matahari. Lalu ini saya kurang tahu. Yang ini mungkin dia ngasih tahu bahwa Mi Band ini bisa menghitung jam tidur kita ya kan ya. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Langsung aja kita buka ya kan. Dalam boxnya ada apa aja. Oke, seperti ini ya kan. Ini bukan baru ya kan ya, karena saya udah pakai beberapa minggu yang lalu. Kita dapat Mi Band 4-nya seperti ini. Buat kalian yang dapat Mi Band 4 dalam kondisi mati, saya sarankan buat dicas dulu ya kan ya. Mungkin karena dia stok lama, ada juga yang udah mati. Karena saya beli 2, yang pertama udah nyala seperti ini. Lalu yang ini ya kan ya, kemarin beli terakhir Mi Band-nya dalam keadaan mati dan saya cas ya kan, lumayan nggak langsung nyala. Kita nunggu dulu 10 menit baru dia nyala. Oke, lalu kita dapat apa aja di sini? Di sini ada buku panduan ya kan ya, seperti ini. Ya juga menggunakan bahasa Cina karena ini Cina version seperti ini. Yang pasti nggak akan saya baca karena nggak ngerti juga ya kan. Lalu kita dapat kabel chargernya ya kan ya, seperti ini kabel chargernya. Jadi nanti kita colok ke laptop ataupun power bank ataupun batok charger ya kan ya. Tapi saya baca-baca sih lebih baik di power bank ya kan ya, karena ampernya nggak terlalu besar, ataupun di laptop juga bisa. Ini ada pin 2 ya kan ya, jadi buat ngecasnya nanti kita buka Mi Band-nya ini ya. Jadi dia ada 2 pin di sini ya kan ya. Lalu di sini ada sensor ya kan, sensor detak jantung ataupun detak
ataupun langkah kaki, nanti ngecasnya seperti ini ya kan ya. Pin ini dan pin ini harus sama seperti ini. Oke, lalu kita colok ke power bank. Saya coba colok ke laptop ya kan. Oke, dia ngisi ya kan ya seperti ini. Oke, nanti dia akan, kalau Cina version nanti dia tulisannya bahasa Cina ya kan ya. Tapi setelah kalian connect ke handphone, nanti Mi Band-nya akan mengikuti bahasa handphone kalian ya kan. Oke, saya coba konekkan dulu menggunakan Mi Fit. Oke, saya login dulu di sini. Jadi buat kalian pengguna HP apapun bisa ya kan ya, asal Android ataupun iOS juga bisa. Asal kalian sudah download Mi Fit-nya ya kan ya. Seperti ini. Kalian harus punya akun Mi ataupun Facebook juga bisa, akun Google juga bisa. Oke, kita tambah gelang. Setuju. Ya, buat kalian yang baru gabung jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen ya kan, biar saya tambah semangat juga buat videonya. Oke. Buat kalian yang lagi nyari jam tangan ataupun smartband, saya rekomendasikan ini ya kan ya, karena harganya udah murah sekarang. Ya, udah connect. Kita pencet ini aja. Harganya udah di angka 345.000 kalau nggak salah ya kan ya. Pokoknya di harga 300-an ya kan ya. Jadi selain digunakan buat jam tangan juga udah bisa deteksi detak jantung, langkah kaki. Jadi multifungsi lah ya kan ya, nggak kayak jam tangan. Udah ada stopwatch juga. Jadi kita setting dulu. Oke, udah terkonek ya kan. Jadi dia akan mengikuti bahasa HP kita ya kan ya. Di sini tertulis min berarti minggu. Oke, udah nggak bahasa Cina lagi. Oke, kita geser ke atas. Di sini ada status. Kita lihat fitur-fiturnya ya kan ya. Ada status. Di sini tertulis ada jarak, langkah. Mungkin dia akan menghitung langkah. Lalu ada jarak, kalori. Jadi layarnya itu data screen ya kan ya. Lalu ada cuaca. Nanti di sini akan mengikuti handphone kita ya kan, widget di handphone kita. Lalu ada latihan, lari outdoor, treadmill, bersepeda juga ada ya kan ya. Lalu jalan, gaya bebas, berenang. Karena HP ini Mi Band ini udah tahan air ya kan ya. Xiaomi mengklaim bisa tahan sampai kedalaman 50 meter ya kan ya. Dan juga dia udah bisa deteksi gaya berenang kita ya kan. Lalu ada notifikasi, jadi misalkan ada telepon masuk, nanti dia akan masuk ke sini. Dan juga Mi Band 4 ini akan getar ya kan. Jadi kalian nggak akan ketinggalan notifikasi. Lalu ada detak jantung di sini. Sini detak jantung tertulis belum ada ya kan ya, karena belum saya pasang lainnya. Lalu ada jangan ganggu, alarm juga ada, musik. Jadi kita bisa next lagu di sini ya kan ya, volume juga bisa kita tingkatkan. Lalu juga ada stopwatch, timer, cari perangkat. Jadi misalkan kita lupa naruh HP kita di mana, kita pakai fitur ini aja ya kan ya. Nanti handphonenya akan bunyi seperti ini. Seperti ini bunyi HP saya. Oke, jadi buat kalian yang lupa naruh handphonenya bisa pakai fitur itu ya kan ya. Lalu ada Ning, Alipay, ini dia kan ya, Alipay. Jadi dia menggunakan NFC ya kan ya buat pembayaran. Tapi di Indonesia nggak bisa ataupun belum tersedia. Lalu di sini ada tampilan.
Oke, jadi kita bisa ganti ya kan ya, secara default dia cuman ada dua pilihan ya kan ya. Oke, kita masuk lagi ke lainnya. Tampilan, mana tadi tampilan? Jadi cuman ada dua. Saat ini yang kedua, lalu yang pertama ini yang kedua. Yang ketiga malah ada tiga ya kan, tiga pilihan seperti ini. Cuman buat kalian yang belum puas ataupun mau nyari banyak tema lagi, bisa kalian download aplikasinya ini ya kan ya, Mi Band 4. Di sini banyak banget pilihannya seperti ini. Kalian bisa pilih suka hati kalian, pilih yang mana. Di sini juga ada kategorinya ya kan ya, ada simple seperti ini. Oke, buat kalian yang bosan buat tampilannya. Oke, lalu kita lanjut bahas ini dulu ya kan ya. Nanti saya kasih tahu cara ganti tampilannya di Mi Band 4 ini. Tampilan, lalu kita ada setelan, kecerahan juga bisa diatur ya kan ya. Seperti ini, bisa ditambah, bisa dikurangin. Cuman semakin dia full kecerahan pasti baterainya akan cepat habis ya kan ya. Cuman pengalaman saya nggak terlalu boros banget sih ya kan ya, karena biasanya tahan sampai 1 minggu lebih ataupun 10 hari ya kan ya. Kalau nggak dikonek ke HP dia bisa bertahan 2 minggu ya kan ya, pengalaman saya. Lalu ada layar kunci. Di sini ada layar otomatis, bisa diatur juga sampai 10 sekon ya kan ya. Lalu ada mulai urang, reset ke awal, peraturan. Oke. Jadi di sini nggak ada tombol on off ya kan ya, dia akan nyala terus seperti ini. Oke, saya kasih tahu ya kan ya cara buat ganti tampilan di Mi Band 4 ini. Oke, saya ulang aja dari awal seperti ini. Langkah pertama yang kalian harus lakuin adalah udah connect ya kan ya, Mi Fit-nya udah connect ke Mi Band 4 ini. Setelah itu kalian buka Mi Band 4, aplikasinya bisa di-download di Play Store. Lalu kalian pilih di sini kategorinya ya kan ya, mau apa, misalkan yang simple seperti ini. Saya pilih gambar ini ya kan ya, Scooby Doo ya. Lalu kita pilih install. Oke, ini tutorial dulu ya. Kita install. Nanti akan keluar open Mi Fit seperti ini ya kan ya, open aja. Kalian masuk ke profil Mi Band 4, pilih toko, lalu kalian pilih pengelola ya kan ya. Nanti tema yang udah di download masuk di sini. Kita sinkron ke jam, sinkron. Otomatis Mi Band-nya akan sinkronisasi dan selesai ya kan ya. Dan tampilannya udah berubah seperti ini. Oke, kita lihat dulu pengaturan di aplikasi Mi Band 4-nya ya kan ya. Di sini ada banyak banget pengaturan, ada panggilan masuk, kalian bisa pilih juga. Bisa dihidupkan atau dimatikan ya kan ya. Jadi kalau misalkan diaktifkan, nanti kalau ada yang nelpon di Mi Band 4 ini getar dan nampilin juga siapa yang nelpon ya. Lalu ada alarm, bisa diatur di sini. Notifikasi aplikasi, jadi kalian pilih aplikasi mana aja ya kan ya yang mau kalian sinkron ke Mi Fit-nya, Mi Band 4. Misalkan di sini saya tambahkan. Oke, kalian checklist aja semua di sini. Jadi kalau ada notifikasi masuk ke HP kalian, nanti akan tampil di Mi Band 4 ini. Temukan gelang seperti ini. Nanti Mi Band 4-nya akan getar ya kan ya kalau kita pilih temukan gelang seperti ini. Kedengeran nggak getar dia? Ya, seperti itu. Lalu ada posisi gelang juga bisa diatur sesuai kebiasaan kalian ya kan ya. Misalkan kalian suka pakai di tangan kiri atau tangan kanan. Lalu pemantau detak jantung kalian bisa aktifkan ataupun kalian nonaktifkan ya kan. Tapi kalau dinonaktifkan, sekali lagi dia akan ngabisin daya lebih cepat ya kan ya. Jadi terserah kalian.
diaktifkan ataupun enggak, tapi saya lebih suka matiin. Lalu ada mode malam. Di sini kalau dihidupkan, nanti kalau udah malam dia layarnya akan redup sendiri ya kan ya, bisa dijadwal. Oke, berjalan di latar belakang, jadi biar enggak aplikasinya enggak nge-close ya kan ya, karena biasanya Xiaomi itu terkenal dengan hemat dayanya, jadi aplikasi yang terbuka akan ditutup sendiri oleh sistem ya. Lalu ada setelan tampilan, di sini bisa atur menu, kita geser aja. Di sini misalkan status, kita geser paling bawah ya kan ya, seperti ini status, seperti ini. Jadi di Mi Band-nya nanti status yang paling bawah ya, seperti ini. Oke, jadi pas pertama kita swipe nggak ada, jadi statusnya paling bawah ya, seperti ini, karena tadi udah diatur statusnya di paling bawah. Lalu ada setelan cuaca, kalian bisa setel di sini, setel temperatur, kota juga bisa di setel. Oke, mungkin segitu aja ya kan ya, review ataupun review singkat tentang Mi Band 4 nya ya kan ya. Jadi buat kalian yang lagi nyari jam tangan ataupun smartwatch, saya saranin buat beli Mi Band 4 ini ya kan ya. Karena menurut saya recommended, selain jadi jam tangan, fiturnya juga udah lengkap, bisa deteksi jantung, stopwatch juga ada, bisa nampilin notifikasi yang masuk ke handphone, bisa dibawa buat berenang. Nah, intinya hampir sempurna lah ya kan ya, karena layarnya juga udah AMOLED, kalau dipakai di bawah matahari masih jelas banget kelihatan. Baterainya lumayan irit, saya biasanya 2 minggu ya kan ya nyampe, kalau nggak connect ke HP ya kan ya, buat jam aja. Buat kekurangannya sih menurut saya penghitung langkah kakinya suka kehitung ya kan ya, meskipun kita nggak lari ataupun naik motor, dia akan menghitung langkah kaki kita ya kan ya, jadi kurang akurat lah ya kan ya. Oke, mungkin segitu aja dulu ya kan review Mi Band 4 nya. Jangan lupa buat kalian yang baru gabung, jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen ya kan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.